Oke, Luis, hari ini kan kita mau bahas tentang pekerjaan yang cocok buat Gen Z, ya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau tanya pendapat kamu ini. Saya sering mendengar pandangan yang mengatakan begini, Gen Z itu generasi stroberi, ya disebut sebagai generasi stroberi. Nah, karena apa? Karena Gen Z ini kalau di dunia kerja cenderung tidak kuat dengan pressure, mau cari gampang, mau sesuatu yang hasilnya instan, ya gampang aja nggak mau susah deh. Nah, kira-kira apa tanggapanmu dengan pandangan ini? Stroberi di hoki mahal kan kok? Ya mahal sih Nah, ya, itu ya, satu golongan buah yang mahal. nah, ya karena dia mahal kan dia juga memiliki kualitas. Ya sama, menurut saya Gen Z itu nggak semuanya seperti yang kamu ngomong. Ya justru lebih banyak yang memiliki semangat juang, ya dan dia memiliki motivasi tinggi. Hmm. Ya cuma mungkin tempatnya aja masih belum cocok sama mereka, Oke, gitu. sebentar. Maksud Hmm, kamu pekerjaan yang dia jalani saat ini sebetulnya belum sesuai dengan kriteria yang mereka mau, betul? iya betul, Oh, betul. oke. Sehingga yang tampak di permukaan kesannya seperti yang tadi disebutkan orang yang generasi stroberi itu gitu ya. Iya betul kok. Oh, oke. Nah, terus sekarang kalau kamu ngomong nggak sesuai. Nah, terus yang sesuai itu kriterianya seperti apa? Sebetulnya apa yang mereka inginkan kerjanya itu? Kita itu sukanya pekerjaan yang fleksibel kok. Artinya fleksibel itu, ya kita mau kerja kapan pun, ya itu terserah kita. Terus mau kerja di mana pun, ya terserah kita. Fleksibel waktu dan tempatnya, Oh, oke. itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita punya teman-teman yang sama-sama juga, bekerja di satu tempat yang bareng-bareng dan, saling support, gitu loh. Jadi harus ada komunitasnya. Oh, komunitas. Ya, saling Komunitas yang support, positif gitu positif ya. pastinya, Oh, oke. gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya ini yang paling penting ya, kita harus bisa memberikan dampak dari pekerjaan yang kita lakukan. Ya, Hmm. artinya itu jadi nggak cuma kita mendapatkan dalam tanda kutip kita mendapatkan keuntungan, ya mendapatkan uang, tapi kita juga dari situ harus ngasih dampak ke orang yang kita juali. Ya, Oke. jadi orangnya punya masalah apa, kita memberikan solusi dan orangnya senang. Baru Oke. hasil dari kita memberikan impact itu, kita mendapatkan profit. Nah, Oke. menurut saya seperti itu. Jadi profit ini menyusul Iya, karena orang itu mendapatkan added value dari apa yang kita eh, jual begitu ya. betul, betul. Oke, jadi ada tiga ini ya, Ya, fleksibel, kemudian punya komunitas yang positif, dan pekerjaan ini memberikan added value atau dampak positif buat orang lain. ya, Betul ya? betul. Nah, tadi kan background kamu bergerak di bisnis asuransi. Nah, setahu saya kan bisnis asuransi ini bukan bisnis yang eh, baru muncul. Ini sudah Ya. ada mungkin belasan bahkan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada nih bisnis asuransi. Terus kecocokannya di mana? Gitu ya. Ya. Ini bukan bisnis baru, tapi kok cocok gitu. Kok mau kamu kerjakan? Memang ada kecocokan seperti itu. Nah, kalau ada di Hmm. mana? Mungkin kita bahas satu-satu deh. Ya, Tadi kan kamu oke. sebutin yang pertama fleksibel, Ya, ya. Di mana fleksibilitasnya? oke. Ya, untuk bisnis asuransi sendiri, menurut saya itu adalah bisnis yang memenuhi kriteria yang pertama itu, fleksibel. Ya, fleksibel tapi bukan dalam arti, kita fleksibel mau kerja, fleksibel nggak kerja, nggak gitu loh. Jadi fleksibelnya ini artinya fleksibel waktu kita bebas mengatur jam kerja kita. Hmm, Ya, jadi bukan bukan kayak tadi saya ngomong mau kerja, ya kerja, nggak kerja, ya itu males loh. Ya, oke. jadi saya bebas misal besok saya mau ngatur jam kerja saya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Saya mau kerjanya, di mana. Nah, Oke. misal saya mau kerja di rumah, ya di rumah saya ngatur jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain apa, buat janji misalnya. Jam sekian sampai sekian saya buat ide konten misalnya. Jam Oke. sekian sampai sekian saya buat konten, ya rekaman konten. Oke. Ya jadi fleksibel, saya bebas ngatur jam kerja saya. Hmm, Nah, kalau misalnya di hari itu, saya ada janjian misalnya, berarti kan kerjanya bukan di rumah, tapi di tempat janjiannya. Misal janjiannya di kafe misalnya atau di mall, ya berarti saya sudah, sediakan waktu untuk saya jam sekian sampai sekian ke
kafe untuk ketemuan dengan orang, Oke. untuk menjelaskan edukasi tentang asuransi. Oke. Nah, terus setelah itu misal ada lanjut meeting yang kedua atau ke kantor, meeting di kantor. Ya, kan kita di kantor ada komunitasnya juga, biasanya kan ada meeting bareng juga kan. Ya, Oke. gitu. Jadi bebas menentukan jam kerja, bebas menentukan kapan mau kerja, kapan mau off juga begitu, Betul. dan kerjanya bisa di mana saja. Iya. Emang memungkinkan ya bisa dikerjakan seperti itu ya asuransi? Memungkinkan banget kok. Oh, Apalagi sekarang sudah zamannya sosmed ya kok ya. Itu malah lebih fleksibel lagi. Ya kita ngonten hari ini bisa ngonten berapa kali take, kita bisa langsung untuk take video ini bisa untuk langsung berapa minggu gitu misalnya, berapa hari kontennya. oke. Jadi serba fleksibel lah kita mau kita yang ngatur sendiri lah Oke. gitu. Terus yang kedua tadi bilang komunitas yang positif, ya. Nah, terus gimana? Apakah di bisnis asuransi ini kamu mendapatkan satu komunitas? Ya, jadi kita di sini sama-sama saling support. Hmm, Ya, misalnya pas kita prospek ya, pas ketemu orang ya, ketemu orang ada kesulitan ya, misal kita bingung, itu kita bisa tanya ke teman-teman di komunitas. Ya, jadi kita saling bantu dan yang biasanya lebih senior itu biasanya sharing pengalaman-pengalamannya ke yang mungkin masih junior, masih baru oh, jadi join di gitu. mentoring gitu Di ya? mentoring, betul. Betul. Apakah juga ada pelatihan-pelatihan begitu? Ada. Nah, ini yang bagusnya lagi. Jadi di sini ada sistemnya. Ya, Oke. ada sistemnya. Biasanya ada jadwal ya, jadwal hari Senin, hari apa itu ada meeting. Ada meeting training ya, training tentang product knowledge. Ya, tentang ada sharing juga dari teman-teman yang mungkin sudah berhasil. Nah, itu juga ada biasanya. Oke. Tuh. Berarti Jadi bisa dapat ilmu tambahan lah gitu. berarti ini komunitasnya sangat mendukung gitu ya. Ya. Sudah ada sistemnya, Mm-mm. ada mentornya, ada teman-teman yang seperjuangan yang juga Iya. sama-sama perintis seperti itu ya. Mm-mm. Oke. Betul. Terus yang ketiga tadi memberikan dampak. Nah, apa dampak yang kamu berikan? Atau added value apa yang kamu berikan dengan kamu berbisnis asuransi? Ya, ini saya mau cerita sedikit ya, karena kan saya ngonten di sosmed. Jadi saya banyak ketemu orang-orang yang mau konsul ke saya, itu nggak satu kota. Jadi Oke. kita lewat Zoom. Ya, dia Oke. cerita, dia pengalaman pernah kena agen asuransi yang kurang bertanggung jawab. Oke. Ya, itu menurut saya itu mis-selling ya. Jadi agen asuransi tersebut dia mis-selling, jadi ngasih informasinya salah, sehingga nasabahnya juga beli produk yang salah, sehingga pas klaim juga salah. Jadi semuanya salah akhirnya. Oke. Nah, di situ akhirnya, saya nggak buru-buru langsung saya mau juali, karena saya lihat masalahnya dia itu. Hmm. Saya berusaha membenahi dulu. Ya, jadi setelah saya ajak ngobrol, saya ngasih solusinya, ya saya kasih edukasi juga, ternyata orangnya senang dan entah kenapa kayak rasa di hati saya tuh kayak, "Oh iya ya," kayak orangnya merasa terbantu, saya juga merasa senang gitu loh. Walaupun akhirnya dia nggak closing, tapi ada rasa kayak Kepuasan lah. kepuasan tersendiri gitu loh. Oke. Ya memang, kita nggak bisa langsung apa namanya, berharap, "Oh nanti saya dapat berkat dari sini." Tapi menurut saya, prinsip saya itu saya memberkati orang dulu. Nanti kalau Oke. misalnya, ke belakang tiba-tiba ada closing-an, ya itu berarti berkat saya gitu loh, yang penting Oke. di awal membantu orang dulu, gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong bisnis, tadi ngomong berkat-berkat jadi ingat ya. Kalau ngomong bisnis kan ujung-ujungnya pasti ngomong tentang cuan. Iya, Nah, emang gimana sih cuan di bisnis asuransi ini? ya, untuk cuannya sendiri, ya oke banget sih kok, Oke oke banget. banget, ya. Oke. Seberapa oke gitu kira? Bisa kamu kasih gambaran nggak? Maksudnya begini, Heeh heeh. kalau kan banyak nih orang yang mengeluh, "Waduh udah kerja bertahun-tahun, income segitu-segitu aja." Nah, kalau asuransi itu sebenarnya gimana? Apa kelebihannya? Kelebihannya itu dari segi percepatan income-nya kok. Oke, Iya, percepatan income. jadi cepet banget. Jadi pas dulu saya pertama kali join ya, itu income masih belum kepala dua, jadi masih ya masih di bawah UMR ya. Jadi Iya, kan masih belajar juga iya, dapat income-nya. Ini saya nggak cuma ngomong UMR gitu aja ya, jadi rentang income aja ya, iya. itu masih di bawah UMR. Nah tapi, setahun kemudian ya, karena saya fokus,
itu sudah mencapai income saya itu bisa kepala 2 2, digit sudah 2 digit lah, gitu Oke. loh. Cepet banget. Oke. Itu maksudnya Luis mungkin ini ya, eee, berbanding dengan kerja Betul, kerasnya? ya, berbanding. Jadi nggak kita enak-enakan aja ya, enak-enakan terus dapat duit, nggak. Tetap ada Itu harus kerja, usahanya. itu harus kerja. Iya, Cuman ketika kerja keras ya hasilnya juga sebanding, sebanding gitu ya, ya, dengan effort-nya, dengan gitu effort-nya. ya. Terus ada satu lagi kok, Oh, ternyata minim modal di sini. oke. Ya, jadi, kayak tadi saya bilang ya, itu, cukup dengan HP aja, ya dengan HP kita bisa mulai di bisnis asuransi, gitu loh. HP dan kuota lah ya, Hmm, untuk kita kontak-kontak orang, janjian dengan klien, mungkin ada yang suka ngonten, bisa ngonten lewat HP, semuanya dari HP sudah bisa jalan di bisnis asuransi, oke. gitu. Berarti modal HP langsung jalan Iya, gitu ya, iya. nggak perlu sampai modal puluhan, ratusan Oh gitu ya, enggak sampai gitu, sekali. enggak. Tapi hasilnya bisa bersaing nggak dengan yang modal puluhan, ratusan, dan miliaran? Bisa, menurut saya bisa banget, karena Even cuman modal HP aja ya? even modal HP aja. Oke. Karena menurut saya bisnis asuransi ini sky is the limit gitu loh. Wah, Nah, sky's the limit. Oke, menarik menarik. ya, Oke, Luis, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang melihat podcast ini? ya mungkin buat teman-teman yang saat ini, oh ya mungkin buat teman-teman Gen Z ya, Gen Z atau orang tua yang punya anak yang masih Gen Z juga, dan saat ini sedang mencari pekerjaan yang meaningful, yang bisa fleksibel, ya dan bisa memberikan impact. Ya, bisnis asuransi ini tepat banget untuk bisa dicoba. Jadi gitu. Oke, thank you Luis ya Thank untuk you. sharingnya. Wow, ini benar-benar obrolan yang menarik sekali, membuka mindset kita. Oke. Dan ternyata pekerjaan impian itu ada di depan mata kita ya. Salah satunya adalah bisnis asuransi. Oke, buat teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut, mau tahu lebih lanjut tentang peluang bisnis ini, bisa DM atau bisa juga menghubungi Luis di akunnya ya, akun Instagramnya, dan itu akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih untuk sudah menyimak. Sukses buat teman-teman. Ya.